Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya beserta teman-teman dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi mengenai tahapan pertumbuhan, perkembangan, dan kebutuhan anak. Di sini saya ingin menyampaikan materi mengenai hakikat pertumbuhan dan perkembangan anak. Sudah banyak orang yang menganggap bahwa tidak akan ada perkembangan jika tidak ada pertumbuhan. Hal tersebut memanglah benar secara umum. Akan lebih baik jika kita mengetahui apa sih itu pertumbuhan, apa juga itu perkembangan. Yang pertama ada pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan suatu perubahan fisik yang dapat dilihat oleh panca indera kita, yaitu ada fase pertumbuhan balita, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dan yang kedua ada perkembangan. Perkembangan ini dapat diartikan sebagai perubahan terhadap suatu fungsi indera, sikap, dan mental seseorang. Adapun jenis-jenis perkembangan, yang pertama yaitu ada perkembangan fungsi biologis. Misalnya saja, saat bayi ia hanya bisa menangis, kemudian lambat laun ia bisa berjalan. Kedua yaitu ada perkembangan fungsi psikologis. Contohnya yaitu seperti seorang anak yang menginginkan sesuatu, maka ia bisa mengekspresikannya misalnya melalui mimik wajah atau sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ada fungsi kognitif. Misalnya saja seorang anak yang dulunya belum bisa memakai baju sendiri, kemudian setelah adanya perkembangan ia bisa memakai baju sendiri. Yang terakhir yaitu ada fungsi sosial. Fungsi sosial ini berkaitan dengan perilaku seorang anak ketika ia berada di dalam rumah maupun ia berada di lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum perkembangan menurut Carol Gatz-Wicki. Tahun 1995, beliau mengemukakan bahwa yang pertama, dalam perkembangan terdapat urutan yang dapat diramalkan atau diprediksi. Yang kedua, perkembangan pada suatu tahap merupakan landasan bagi perkembangan berikutnya. Yang ketiga, dalam perkembangan terdapat waktu-waktu yang optimal atau disebut juga dengan usia emas. Yang keempat, perkembangan itu maju dan berkelanjutan serta semua aspek-aspeknya merupakan kesatuan yang saling mempengaruhi. Kemudian yang kelima, setiap individu berkembang sesuai dengan waktunya masing-masing. Dan yang terakhir, perkembangan berlangsung dari yang sederhana kepada yang kompleks dan dari yang umum kepada yang khusus. Menurut Satterley Donnelly tahun 1973, beliau mengemukakan terdapat 10 prinsip dasar pertumbuhan. Yang pertama, yaitu pertumbuhan adalah kompleks atau semua aspek-aspeknya saling berhubungan erat. Yang kedua, pertumbuhan mencakup hal-hal kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, pertumbuhan adalah proses yang berkesinambungan dan terjadi secara teratur. Yang keempat, pada pertumbuhan dan perkembangan terdapat keteraturan arah. Yang kelima, tempo pertumbuhan tiap anak tidaklah sama atau berbeda-beda. Yang keenam, aspek-aspek berbeda dari pertumbuhan berkembang pada waktu dan kecepatan yang berbeda. Yang ketujuh, kecepatan dan pola pertumbuhan dapat dimodifikasi oleh faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedelapan, pada pertumbuhan dan perkembangan terdapat masa-masa krisis. Yang kesembilan, pada suatu organisme akan kecenderungan untuk mencapai potensi perkembangan yang maksimum. Dan yang kesepuluh, setiap individu tumbuh secara dengan menggunakan caranya sendiri atau cara-cara yang unik. Menurut Albert Bandura, tahun 1969, beliau menjelaskan tentang sistem pengendalian perilaku, diantaranya yaitu yang pertama, stimulus kontrol, yaitu perilaku yang muncul di bawah pengendalian stimulus eksternal seperti bersin, bernafas, atau mengedipkan mata. Yang kedua ada outcome control atau perilaku yang dilakukan untuk mencapai hasilnya, berorientasi pada hasil yang akan dicapai. Yang ketiga yaitu symbolic control, yaitu perilaku yang diarahkan oleh kata-kata yang dirumuskan atau diarahkan
oleh antisipasi yang diimajinasikan dari hasil yang akan dicapai. Beberapa ide umum tentang pengalaman diantaranya yaitu: yang pertama, keterlibatan dalam pengalaman belajar mempunyai pengaruh penting terhadap pembelajaran. Yang kedua, suasana yang bebas dan penuh kepercayaan akan menunjang kehendak peserta didik untuk mau melaksanakan tugas sekalipun mengandung resiko. Yang ketiga, strategi yang mendalam dapat dipergunakan, namun pengaruh penting terhadap beberapa aspek seperti usia, kematangan, kepercayaan, dan penghargaan terhadap orang lain. Yang keempat, pada umumnya pembelajaran berpengaruh kepada hal-hal khusus seperti menghargai orang lain dan bersikap berhati-hati kepada orang yang baru dikenal. Yang kelima, terdapat banyak pengaruh yang dapat dipelajari melalui model seperti orang tua ataupun guru, sedangkan peserta didik berusaha untuk menirunya. Gaya belajar adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dalam situasi-situasi antar pribadi. Nama saya Nanova Nalatusada. Saya akan melanjutkan presentasi dari dia, perkembangan otak anak. Otak pada suatu individu terbentuk sejak individu itu mulai terbentuk, tepatnya pada saat embrio dalam kandungan mulai terbentuk. Pada usia 4 tahun, kemampuan intelijen anak mencapai 50%. Pada usia 9 tahun, kemampuannya menjadi 90%, dan pada umur 19 tahun, kemampuannya menjadi 100%. 1. Anatomi otak anak. Di dalam otak ada yang dinamakan korteks, talamus, hipokampus, dan amigdala. Korteks adalah bagian berpikir otak dan berfungsi sebagai pengendali emosi. Talamus adalah memberikan pesan-pesan ke dalam korteks. Hipokampus berperan sebagai ingatan dan juga penafsiran persepsi. Amigdala merupakan pusat dari pengendalian emosi. 2. Apa itu IQ dan EQ dan bagaimana mengolahnya? IQ atau Intelligence Quotient biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan kognitif seorang anak. EQ, Emotional Quotient atau kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali emosi diri sendiri. Dari sisi sosial, kecerdasan emosional ini diarahkan pada perkembangan sosial. Akhlak menurut Bukhari Nasution dalam Yayasan Salman dan Al-Muslim adalah ilmu serta keterampilan tentang sikap perilaku, aksi, tindakan yang sangat dibutuhkan otak pada setiap individu. D. Hal yang harus diterima oleh anak. Bagaimana cara mengembangkan kemampuan emosional dan kognitif pada seorang anak, yaitu dengan cara memberikan rangsangan sebanyak-banyaknya pada sesuai perkembangan kognitif anak. Kemampuan emosionalnya juga harus dikembangkan. Kemampuan emosional yang bagus akan memberikan kognitif yang bagus juga. Peran orang tua dan pendidik. Hal penting bagi orang tua dan pendidik adalah memberikan IQ dan EQ secara seimbang dengan cara memberikan banyak rangsangan dan juga contoh. Materi selanjutnya adalah perbedaan individual dan jenis kebutuhan anak usia sekolah dasar. Perbedaan individual anak usia sekolah dasar adalah pada dasarnya setiap manusia memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda satu sama yang lain. Dan perbedaan tersebut semakin terlihat dengan berjalannya perkembangan individu itu sendiri. Ada beberapa aspek perkembangan yang terdiri dari perkembangan fisik, intelektual, moral, serta kemampuan. Yang pertama adalah perkembangan fisik, yang dimana perkembangan fisik terlihat jelas dari perbedaan bentuk, berat, dan tinggi badan. Dan perbedaan tersebut juga mengacu pada aspek perkembangan intelektualnya. Yang kedua adalah perkembangan moral, di mana perbedaan yang dapat terjadi pada aspek perkembangan moral pada individu tergantung dari lingkungannya dan bukan bawaan dari lahir. Lingkup lingkungannya seperti lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, atau bahkan guru yang membuat perbedaan pada perkembangan moral anak. Yang ketiga adalah perbedaan kemampuan dari seorang anak,
yang mencakup perbedaan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, serta kemampuan kognitif. Selanjutnya ada jenis-jenis kebutuhan anak usia sekolah dasar. Nah, yang dimana kebutuhan individu itu dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kebutuhan fisiologis dan psikologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan primer seperti makan, minum, tidur, perlindungan diri. Nah, sedangkan kebutuhan psikologis adalah kebutuhan yang disebut kebutuhan sekunder, yang mencakup tentang kebutuhan untuk mengembangkan kepribadian. Yang dimana kebutuhan psikologis itu lebih bersifat rumit dan sulit untuk didefinisikan. Selanjutnya yang pertama ada kebutuhan menurut Cole dan Bruch, yang dimana mereka membagi kebutuhan itu menjadi dua golongan, yaitu kebutuhan fisiologis dan psikologis. Yang kedua kebutuhan menurut Lindgren, yang dimana menurutnya ada 4 tingkatan, yaitu kebutuhan jasmani, kasih sayang, kebutuhan memiliki, serta aktualisasi diri. Yang dimana kebutuhan jasmani adalah kebutuhan perkembangan fisik yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Adalah kebutuhan kasih sayang yang dimana seorang anak mampu untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, mampu untuk menyayangi dan disayangi oleh teman-temannya. Kebutuhan untuk memiliki sendiri adalah kebutuhan yang dimana dorongan dari seorang guru yang positif tentang bagaimana membentuk kelompok yang dapat bermanfaat. Aktualisasi diri adalah kebutuhan berprestasi atau need for achievement, karena seorang anak dia sudah timbul keinginan untuk menjadi yang terbaik dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai prestasi. Dan terakhir ada De Keiko dan Crawford yang mengajukan 4 sikap guru dalam memberikan dan meningkatkan motivasi siswa. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai perkembangan anak usia sekolah menengah. Yang pertama yaitu karakteristik perkembangan anak usia sekolah menengah, yaitu adanya perkembangan fisik, perkembangan intelektual, perkembangan pemikiran sosial, dan moralitas. Perkembangan fisik ini ditandai dengan adanya perubahan bentuk, berat, dan tinggi badan. Yang kedua yaitu perubahan intelektual, ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berpikir formal operasional. Dan yang ketiga, perkembangan pemikiran sosial dan moralitas ini nampak pada berkurangnya sikap egosentrisme. Selanjutnya yaitu menurut mazhab atau aliran dalam pendidikan, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak ini dengan adanya aliran nativisme, empirisme, juga konvergensi. Aliran nativisme ini adalah faktor sejak lahir atau pembawaan dan alam tidak dapat merubahnya. Yang kedua yaitu empirisme, yakni faktor lingkungan alam sekitarnya. Yang ketiga yaitu konvergensi, adanya faktor pembawaan juga lingkungan. Yang kedua yaitu perbedaan individual dan kebutuhan anak usia sekolah menengah. Perbedaan individual anak usia sekolah menengah itu adanya perbedaan kemampuan potensial dan perbedaan kemampuan nyata. Yang pertama, perbedaan kemampuan potensial ini merupakan aspek kemampuan yang masih terkandung dalam diri individu dan dipengaruhi oleh faktor keturunan atau herediter. Yang kedua yaitu perbedaan kemampuan nyata, yaitu kemampuan yang diperoleh melalui belajar, achievement atau prestasi. Selanjutnya yaitu kebutuhan anak usia sekolah menengah. Di sini saya mengambil dari konsep Murray, yaitu yang pertama adanya need affiliation, yakni kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Yang kedua need for aggression, yakni kebutuhan untuk bertindak kekerasan. Dan yang ketiga autonomy needs, yaitu kebutuhan untuk bertindak secara mandiri. Dan yang keempat counteraction, itu kebutuhan untuk mencari bentuk yang berbeda dan yang sudah mapan seperti oposisi. Yang kelima yaitu need for dominance, kebutuhan mendominasi. Yang keenam exhibition, kebutuhan pamer diri. Dan yang ketujuh yaitu sex, kebutuhan untuk membangun hubungan yang bersifat erotis. Yang ketiga yaitu karakteristik perkembangan orang dewasa. Itu ada 4. Yang pertama yaitu perkembangan fungsi aspek-aspek fisik orang dewasa. Perkembangan fungsi aspek-aspek fisik orang dewasa ini terus berjalan
sesuai dengan jenis pekerjaan, pendidikan dan latihan, serta hobi-hobi aktivitas fisik. Yang kedua yaitu adanya kualitas kemampuan berpikir kelompok dewasa muda. Kualitas kemampuan berpikir kelompok dewasa muda ini terus berkembang lebih meluas atau komprehensif dan mendalam. Yang ketiga yaitu adanya pengalaman moral. Melalui pengalaman moral, orang dewasa ini mengubah pemikiran moral menjadi perbuatan moral. Dan yang keempat adanya pengembangan karir, yakni dengan bekerja. Ini merupakan tuntutan dan karakteristik utama dari masa dewasa. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa. Yang pertama yaitu kekuatan fisik. Yaitu kekuatan fisik ini pastinya bergantung dengan fisik. Kekuatan fisik seseorang ini perlu dijaga dengan baik. Yang kedua yaitu kemampuan motorik. Orang dewasa yang memiliki kemampuan motorik yang baik ini cenderung akan dapat menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik yang menuntut pada kemampuan fisik. Yang ketiga yaitu kemampuan mental yang diperlukan untuk menyesuaikan diri pada situasi-situasi baru, seperti mengingat kembali hal-hal yang sudah dipelajari, terus adanya penalaran analogi dan berpikir kreatif. Yang keempat yaitu motivasi untuk berkembang. Dengan adanya motivasi bagi orang-orang dewasa, ini untuk mengembangkan dirinya. Jadi motivasi itu juga penting untuk perkembangan orang dewasa. Yang kelima yaitu model peran. Pastinya setiap orang itu memiliki model peran yang berbeda-beda. Jadi ketika orang dewasa berinteraksi dengan orang dewasa lain, ini akan mempunyai model peran untuk diteladani karena berinteraksi dengan orang dewasa lainnya ini mereka akan memperoleh motivasi untuk mencontoh perilaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dianut oleh masyarakat orang dewasa. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa menurut aliran-aliran. Yang pertama yaitu aliran nativisme. Perkembangan orang dewasa ini ditentukan oleh faktor yang dibawa sejak lahir, pembawaan atau hereditas. Dan yang kedua yaitu aliran empirisme. Berpendapat bahwa perkembangan orang dewasa ini semata-mata tergantung pada faktor lingkungan. Dan yang ketiga, aliran konvergensi menyatakan bahwa perkembangan orang dewasa ini ditentukan oleh faktor pembawaan dan lingkungan. Yang kelima yaitu perbedaan individual orang dewasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan individual orang dewasa yakni ada 3. Yang pertama yaitu faktor lingkungan, yang kedua faktor pembawaan, dan yang ketiga faktor pengalaman. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan sendiri ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan dari keluarga juga dari masyarakat sekitar. Jadi setiap orang dewasa ini pasti berbeda-beda karena dengan hidup di keluarga atau juga masyarakat yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu faktor pembawaan. Faktor pembawaan atau hereditas ini faktor yang dibawa sejak lahir. Jadi seperti perbedaan kepribadian, perbedaan kecerdasan, perbedaan minat, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu faktor pembawaan. Nah, orang dewasa ini mempunyai pengalaman diri yang berbeda-beda, yang berakar pada pengalaman masa sebelumnya. Jadi, tidak ada dua orang dewasa yang mempunyai pengalaman yang sama. Meskipun orang dewasa tersebut memiliki kesamaan dalam faktor pembawaan juga lingkungan. Yang keenam yaitu kebutuhan orang dewasa. Di sini saya mengambil pendapat dari Murray dan Edward. Yang pertama yaitu kebutuhan berprestasi. Jadi kebutuhan atau dorongan untuk berusaha mencapai hasil sebaik mungkin. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa hormat. Jadi kebutuhan atau dorongan untuk mendapatkan pengaruh dari orang lain. Jadi kita harus menemukan apa yang diharapkan orang lain. Yang ketiga yaitu keteraturan, yakni kebutuhan atau dorongan ini untuk memiliki pekerjaan yang tetap rapih dan teratur. Jadi dengan membuat rencana sebelumnya atau menunjukkan keteraturan dalam berbagai hal. Yang keempat yaitu kebutuhan memperlihatkan diri. Jadi kebutuhan atau dorongan memperlihatkan diri ini agar menjadi pusat perhatian orang.
Yang kelima yaitu kebutuhan otonomi. Jadi kebutuhan otonomi ini adalah kebutuhan atau dorongan untuk menyatakan kebebasan diri untuk berbuat apapun atau mengatakan apapun. Jadi seperti haknya diri sendiri. Yang keenam yaitu kebutuhan afiliasi, yakni kebutuhan atau dorongan untuk setia kawan. Jadi seperti berpartisipasi dalam kelompok teman, intinya yang berhubungan dengan orang lain atau teman. Yang ketujuh yaitu kebutuhan intrasepsi, kebutuhan atau dorongan untuk menganalisis motif dan perasaan yang ada pada diri sendiri. Yang kedelapan yaitu kebutuhan berlindung, yakni kebutuhan atau dorongan untuk mengharapkan bantuan orang lain apabila dalam kesulitan. Yang kesembilan yaitu kebutuhan dominan. Kebutuhan dominan adalah kebutuhan atau dorongan itu seperti mendominasi. Jadi adanya sifat sebagai seorang pemimpin pada diri sendiri, juga ada seperti seorang yang biasa saja. Yang ke-10 yaitu kebutuhan merendah, yakni kebutuhan atau dorongan untuk merasa bersalah apabila berbuat keliru, juga seperti menerima cercaan atau celaan dari orang lain seperti itu. Jadi bersifat merendahkan diri sendiri. Yang ke-11 yaitu kebutuhan memberi bantuan. Jadi kebutuhan atau dorongan untuk senang menolong orang lain yang dalam keadaan sulit, membantu yang kurang beruntung dan lain sebagainya. Yang ke-12 yaitu kebutuhan perubahan. Kebutuhan perubahan ini seperti kebutuhan atau dorongan untuk mengharapkan hal-hal yang baru, seperti berkelana, menemui orang baru, mengalami peristiwa baru dan sebagainya. Intinya yang melakukan suatu hal di lingkungan yang baru. Yang ke-13 yaitu kebutuhan ketekunan. Jadi kebutuhan atau dorongan untuk terpaku pada suatu pekerjaan hingga selesai, hingga mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ke-14 yaitu kebutuhan heteroseksual, yakni kebutuhan atau dorongan ini melibatkan diri dalam kegiatan dengan kelompok yang berlawan jenis. Yang terakhir yaitu kebutuhan agresi, yakni kebutuhan atau dorongan bersifat untuk menyerang orang lain, begitu. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi karakter peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Implikasi karakter peserta didik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendidikan anak usia SD, dan yang kedua adalah pendidikan anak usia sekolah menengah, dan yang terakhir adalah pendidikan bagi orang dewasa. Yang pertama pendidikan anak usia SD. Di sini anak usia SD masih senang-senangnya atau bermain dengan temannya sebayanya untuk merasakan sesuatu secara langsung. Maka dari itu hendaknya guru memberikan pembelajaran yang mengandung sifat permainan. Tugas perkembangan anak usia SD ini sendiri adalah yang pertama belajar membaca, menulis dan menghitung. Di saat usia SD anak tersebut harus sudah dapat membaca, menulis dan menghitung agar di jenjang berikutnya mereka tidak kesulitan. Yang kedua adalah belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok. Di usia SD ini mereka harus belajar bergaul dengan teman sebayanya, tidak menyendiri, dan dapat bekerja dalam kelompok. Misalnya sudah memahami atau sering menjalankan kerja kelompok yang diberikan tugas oleh gurunya. Yang ketiga adalah mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai. Anak usia SD ini setidaknya sudah dapat mengembangkan kata hati yang mereka pikirkan, tanpa kecuali harus dapat mengembangkan nilai moral dan tidak melupakan nilai-nilai dari perkembangan tersebut. Yang terakhir adalah membina hidup sehat. Di usia SD ini mereka harus dapat membina hidup yang sehat, karena di saat anak usia SD ini mereka masih dapat tumbuh dan berkembang di kemudian hari. Kedua, tugas perkembangan menurut guru bagi anak usia SD adalah di sini guru dapat melaksanakan pembelajaran yang memberikan siswa belajar bergaul dan bekerja dengan teman-temannya. Jadi di sini guru membimbing peserta didik atau anak usia SD agar dapat bekerja kelompok bersama dan bergaul tanpa adanya rasa takut terhadap temannya sendiri.
Yang kedua adalah menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan fisik. Ya, di sini sendiri guru harus dapat menciptakan lingkungan untuk mengajarkan peserta didik dalam mengembangkan keterampilan fisik. Contohnya, guru dapat memberikan wadah kepada anak-anak usia SD ini dengan cara menyalurkan hobi atau keterampilan yang mereka miliki. Yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan nilai. Di sini guru adalah memberikan ilmu terhadap anak usia SD dalam melaksanakan pembelajaran yang dapat membuka nilai-nilai, yang menjunjung nilai-nilai terhadap pembelajaran yang mereka telah terima. Dan yang kedua adalah pendidikan anak usia sekolah menengah. Di sini karakteristik yang menonjol pada anak usia sekolah menengah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecenderungan keinginan menyendiri dan bergaul. Di saat anak usia sekolah menengah ini SMP atau SMA, rasa kecenderungan menyendiri dan bergaul tersebut masih tertanam dalam diri mereka. Mereka masih merasa kurang percaya diri terhadap apa yang mereka miliki. Yang kedua adalah senang membandingkan kaidah-kaidah atau nilai etika. Anak usia SMP atau SMA ini biasanya mereka senang membandingkan kaidah-kaidah atau nilai-nilai etika di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga adalah kecenderungan minat pilihan karir sudah jelas. Di mana usia SMP atau SMA ini mereka sudah memiliki cita-cita atau minat karir yang sudah jelas. Jadinya mereka sudah menargetkan di kemudian hari mereka ingin menjadi seperti apa, seperti itu. Yang terakhir adalah reaksi dan ekspresi masih stabil. Anak usia SMP atau SMA ini biasanya sifat-sifatnya masih stabil. Mereka masih bisa mengendalikan emosi atau memberikan reaksi terhadap ekspresi yang mereka telah berikan. Jadinya mereka kurang stabil dalam mengembangkan tersebut. Yang kedua adalah karakteristik tersebut menurut guru terhadap anak usia sekolah menengah. Di sini guru menyalurkan hobi dan minat melalui kegiatan positif. Guru sebaiknya mengembangkan atau menyalurkan hobi atau minat siswa terhadap kegiatan positif. Misalnya guru memberikan wadah atau dapat memberikan acuan atau motivasi kepada peserta didik agar dapat menyalurkan hobi melalui kegiatan yang positif. Yang kedua adalah memberikan kepada siswa belajar bertanggung jawab. Guru di sini adalah memberikan tugas kepada siswa pada usianya yang sudah beranjak dewasa agar dapat menekankan rasa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan apa yang telah mereka lakukan. Yang terakhir adalah menjadi teladan atau contoh pada anak usia sekolah menengah atau SMA ini. Semoga mereka atau yang guru berikan terhadap anak siswa usia sekolah SMP atau SMA ini menjadi contoh atau teladan bagi adik-adiknya di usia SD yang masih berada di bawahnya. Yang terakhir adalah pendidikan bagi orang dewasa. Penurunan kemampuan fisik menuntut penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan berbagai media yang mampu memperkuat kelemahan fisik orang dewasa. Pembelajaran bagi orang dewasa adalah di sini konsep diri. Jadi orang dewasa atau orang yang sudah lulus dari SMA atau yang memiliki kepribadian yang sudah beranjak memasuki masa-masa tua atau fokus, mereka adalah mampu mengonsep diri. Mereka menggali ide-ide yang mereka miliki untuk mengembangkan diri mereka sesuai dengan apa yang mereka mau. Dan yang kedua adalah pengalaman. Di sini pengalaman sangat penting karena pengalaman tersebut kita dapat belajar dari pengalaman tentang kelebihan atau kekurangan dari kita selama ini dalam belajar. Ketiga adalah orientasi kegiatan belajar dewasa. Melalui studi kasus memungkinkan untuk orang dewasa dapat menjadi pembelajaran yang mereka dapat dan yang mereka terima dalam kehidupannya sehari-hari. Terakhir adalah di sini pembelajaran yang cocok bagi orang dewasa adalah metode penemuan. Di masa yang sudah dewasa ini, sebagai orang dewasa kita harus memiliki rasa percayaan atau dapat menemukan sesuatu yang baru di dalam kehidupan
untuk mengembangkan apa yang ingin kita lakukan di kemudian hari. Dan yang kedua adalah belajar pemecahan. Di saat usia dewasa, di sini kita diajarkan untuk memecahkan masalah tanpa emosi, dan kita dapat memecahkan masalah tersebut dengan baik tanpa adanya rasa menyakiti orang lain. Yang terakhir adalah belajar konsep. Di sini belajar konsep adalah kita belajar dari konsep apa yang telah kita kembangkan, yang telah kita miliki. Kita belajar dari itu semua agar di kemudian hari konsep-konsep apa yang sudah kita targetkan atau yang telah kita impikan dapat terwujud dengan sesuai apa yang kita inginkan.